Selamat pagi, siang, ataupun malam. Kami dari kelompok 6 RB Komputasi Statistika ini mempresentasikan hasil tugas kami. Adapun anggota kelompok kami di sini ada Max. Yang pertama ada Revaldo Dava Pamido dengan NIM 121450085. Yang kedua Siva Firnanda dengan NIM 121450094. Yang ketiga ada saya sendiri Audrey Perez Mendemani Huruf 121450103. Dan yang keempat ada Claudia Angeliani dengan NIM 121450124. Next. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan mengenai tugas kali ini. Pengerjaan tugas ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep pengembangan pemrograman fungsi menggunakan bahasa pemrograman R, di mana fokus utama pengerjaan tugas ini adalah pada analisis nilai mahasiswa pada beberapa mata kuliah semester selama 2 semester terakhir, yaitu semester 3 dan semester 4. Melalui penerapan fungsi-fungsi yang matang, kami akan mengevaluasi kemajuan mahasiswa dan memberikan rekomendasi mata kuliah yang sesuai untuk diambil pada semester 5. Next. Ya, jadi latar belakangnya itu kita melakukan pemantauan akademis ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan panduan yang lebih personal dan terukur terhadap pengembangan mahasiswa dalam kurikulum studi. Dengan menggunakan bahasa pemrograman R, kami berharap dapat menghasilkan pemrograman yang tidak hanya mencerminkan aspek teknis, tetapi juga dapat memberikan solusi konkret bagi mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang sesuai dengan tingkat kesiapan mereka. Next. Di sini ada fungsi dalam R adalah kode-kode yang disusun untuk melakukan tugas tertentu, di mana seperti contoh itu ada perhitungan matematis, pembacaan data, analisis statistik, dan lainnya. Dan salah satu fungsi yang banyak digunakan adalah itu fungsi rekursi. Fungsi rekursi itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Di mana di sini ada contoh fungsi dalam bahasa pemrogram R-nya. Lanjut. Next. Untuk tujuan dibuatnya pemrograman ini adalah yang pertama implementasi pengembangan fungsi dalam pemrograman R, yang kedua memberikan saran mata kuliah semester 5 yang dapat diambil oleh mahasiswa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini sebelum pengerjaan kami memiliki beberapa deskripsi tugas. Yang pertama itu data akan berisikan nama, mata kuliah yang diambil pada semester 3 dan semester 4, dan nilainya. Baru kemudian data tersebut akan dibuatkan suatu pemrograman berbasis fungsi, yang mana jika mahasiswa mengambil mata kuliah yang tidak memenuhi syarat, maka mata kuliah tersebut tidak bisa diambil. Dengan syarat lulus itu adalah minimal nilai C. Di sini ada ketentuan-ketentuan syarat mata kuliah yang akan diambil pada semester 5. Contohnya adalah mata kuliah data mining, itu memiliki syarat mata kuliah yang harus lulus di struktur data. Kemudian ada komputasi statistik, itu harus lulus pada mata kuliah analisis data statistika, dan selanjutnya. Boleh selanjutnya? Nah, setelah kita mengetahui syarat-syaratnya, yang keempat itu adalah jika mahasiswa tidak memenuhi syarat, maka mahasiswa disarankan untuk mengulang mata kuliah tersebut. Kemudian yang kelima adalah outputnya adalah yaitu mata kuliah yang direkomendasikan untuk diambil oleh mahasiswa jika mahasiswa lulus ataupun tidak eh, atau tidak pada mata kuliah tersebut. Jadi kelima step ini akan diimplementasikan dalam sebuah pemrograman. Yang dimana pemrograman itu memiliki diagram alir sebagai berikut. Next. Di sini kita mendefinisikan dataset terlebih dahulu. Di sini ada dataset yang terdiri dari 8 kolom dan 273 baris. Di mana dataset ini mendefinisikan nilai-nilai mahasiswa sebagai syarat mengambil mata kuliah pada semester 5. Dataset ini akan membantu keputusan rekomendasi mata kuliah yang lebih baik diambil oleh masing-masing mahasiswa. Dapat dilihat contohnya pada gambar di samping. Nah, ini adalah diagram alirnya atau algoritma pemrogramannya. Fase yang pertama itu kita ada import dataset. Kemudian kedua adalah kita membuat algoritma sistem syarat mata kuliahnya. Kemudian yang ketiga adalah
menampilkan daftar nilai mahasiswa, dan yang terakhir adalah contoh penggunaan atau implementasinya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah overview dari kode pemrograman yang telah kami kerjakan. Yang pertama, kita perlu mengimport dataset yang telah tersedia sebelumnya. Di sini kita menggunakan library readXL untuk membaca data yang berada dalam format XLSX. Kemudian kita memberikan nama nilai pada data tersebut. Lalu kita menghilangkan kolom pertama yang berisi indeks atau nomor urut. Lalu kita menampilkan beberapa baris pertama dari data. Dapat dilihat bahwa tertampil 6 baris awal dari data. Oke, next. Baik, di sini adalah fungsi pertama yang kami bikin, yaitu fungsi mata kuliah bersyarat. Fungsi ini memiliki beberapa peran, yaitu untuk memberikan rekomendasi mata kuliah berdasarkan nilai mahasiswa, lalu untuk menangani kasus jika mahasiswa mendapatkan nilai B atau E pada mata kuliah tertentu. Pada fungsi ini, pertama dilakukan inisialisasi variabel, yaitu variabel keputusan dan variabel urutan. Variabel keputusan berisi data frame untuk menyimpan hasil rekomendasi, lalu variabel urutan berisi untuk menemukan indeks baris mahasiswa dengan nama K. Selanjutnya dilakukan iterasi pada setiap kolom nilai mata kuliah menggunakan struktur kontor if else, lalu untuk menentukan rekomendasi berdasarkan nilainya. Kemudian menambahkan hasil ke data frame keputusan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kemudian fungsi tersebut mengembalikan data frame keputusan sebagai hasil. Oke, next. Nah, kemudian kita dapat menampilkan daftar nilai mahasiswa dengan menggunakan fungsi nama mahasiswa dan juga nilai Comstat atau dataset yang telah digunakan sebelumnya. Dapat kita lihat pada contoh penggunaannya, di sini adalah dimasukkan input mahasiswa G, lalu didapati hasilnya bahwa mahasiswa G merupakan mahasiswa dengan nomor urut 7, memiliki nilai struktur data D, ADSB, Magnum A, Alpro A, SSD BC, dan juga Alsat B. Oke, next. Lalu berikut adalah hasil dari saran yang telah didapati untuk mahasiswa G tersebut. Mahasiswa G tidak dapat mengambil mata kuliah data mining karena mahasiswa tersebut perlu mengulang mata kuliah struktur data. Dapat dilihat sebelumnya bahwa nilai struktur datanya di bawah C. Kemudian mahasiswa tersebut dapat mengambil mata kuliah lainnya selain mata kuliah data mining seperti komputasi statistik, teori optimasi, sampai dengan kecerdasan buatan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan codingan yang telah kami buat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami mengimport dataset terlebih dahulu, kemudian membuat algoritma syarat mata kuliah, dan di sini akan menampilkan nilai mahasiswa yang akan dipanggil namanya. Kemudian pada hasil saran ini akan menghasilkan data frame yang berisi mata kuliah apa saja yang disarankan untuk mahasiswa yang namanya. Misalnya pada kasus ini, kami memanggil nama mahasiswa DU. Nah, maka akan muncul pertama daftar mahasiswa DU dengan nomor urut 125, namanya mahasiswa DU, nilai struktur data D, ADSAB, dan
seterusnya. Berdasarkan daftar nilai ini dapat diketahui mungkin secara gamblang bahwa untuk struktur data mahasiswa DU ini akan mengulang dan SSD juga akan mengulang. Dan kita lihat dari hasil nama mahasiswa DU, saran mata kuliah, kita dapat ketahui bahwa mahasiswa DU tidak dapat mengambil mata kuliah data mining sehingga perlu mata kuliah struktur data, begitu juga untuk mata kuliah sains statistik data. Namun untuk mata kuliah selain kedua itu mahasiswa DU dapat mengambilnya. Kemudian untuk contoh lain, misal kita ingin memanggil nama mahasiswa K, diketahui daftar nilai awal dari mahasiswa K. Jika dilihat dari daftar nilai ini dapat kita ketahui bahwa tidak ada mata kuliah yang memiliki nilai di bawah C. Maka secara gamblang mungkin kita bisa sebut bahwa mahasiswa K bisa mengambil seluruh mata kuliah di semester 5. Kemudian untuk hasil mata kuliah bersyarat sesuai dengan yang kita jalankan di awal, bahwa tidak ada saran untuk mahasiswa K mengulang mata kuliah tertentu dan mahasiswa K dapat mengambil seluruh mata kuliah semester 5. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian yang akan kami jelaskan. Terima kasih.